Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Iman Saputra dari Prodi Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengembangan Jaringan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB atau Diskominfotik NTB. Langsung saja kita ke pembahasan outline-nya, yang dimana terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Langsung saja kita ke materi ya teman-teman, yang dimana materi pertama itu latar belakang, dimana penelitian ini merupakan kegiatan mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja, dan merupakan tempat untuk menambah wawasan tambahan mengenai gambaran umum dunia kerja. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB atau yang bisa disebut Diskominfotik NTB merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang komunikasi, informatika dan statistik pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di setiap bidang yang ada telah memiliki jaringan komputer, baik itu jaringan menggunakan kabel atau wired network dan nirkabel atau wireless. Jaringan komputer menggunakan media kabel atau wired network tentunya sangat praktis, namun masih tetap berkendala, yaitu tidak dapat dihubungkan ke perangkat pribadi seperti laptop dan smartphone pengguna. Dikarenakan instansi menerapkan protokol kesehatan, membuat siswa magang melaksanakan tugas dan kegiatan di berbagai tempat di luar ruangan, yang dimana siswa magang mengandalkan koneksi jaringan dari access point. Jangkauan sinyal WiFi setiap bidang di Diskominfotik NTB berbeda-beda, terutama di luar ruangan seperti musola, emperan ruangan rapat, dan kantin. Tempat-tempat tersebut merupakan area yang mendapatkan jangkauan sinyal yang lemah, yang membuat koneksi jaringan siswa dan mahasiswa magang menjadi lelet. Hal tersebut berdampak pada kinerja mereka dalam melaksanakan kegiatan magang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat solusi berupa pengembangan jaringan untuk memperluas jaringan nirkabel atau wireless di Diskominfotik NTB sehingga area sinyal WiFi menjadi lebih luas. Kemudian rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana melakukan pengembangan jaringan untuk memperluas jaringan WiFi di Diskominfotik NTB agar dapat melayani lebih banyak klien. Kemudian batasan masalah yang saya buat yaitu mengenai penelitian hanya membahas mengenai jangkauan sinyal WiFi di Diskominfotik NTB. Penelitian ini hanya meliputi perancangan repeater pada Diskominfotik NTB. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan jaringan sehingga fasilitas WiFi dapat dirasakan oleh klien yang berada di area yang tidak dapat dijangkau oleh sinyal WiFi sebelumnya. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu bagi mahasiswa sendiri sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir program studi, mendapat banyak pengalaman, mendapat edukasi yang lebih kompleks dalam meningkatkan ilmu yang ingin ditekuni. Kemudian bagi program studi yaitu sebagai sarana menjalin kerjasama antar universitas dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB. Kemudian bagi instansi dapat menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Teknologi Sumbawa dengan Diskominfotik NTB. Kemudian dapat memperkenalkan instansinya kepada mahasiswa sehingga informasi yang didapat mahasiswa dapat menyebar luas ke masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa subpoin. Subpoin pertama itu mengenai dasar jaringan. Nah, kita langsung ke pengertian jaringan komputer, yang dimana jaringan komputer adalah sebuah sistem operasi yang terdiri dari beberapa komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama dan mencapai suatu tujuan yang sama. Kemudian mengenai sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya sebuah komputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Konsep jaringan komputer muncul pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, proyek tersebut hanya bertujuan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau batch processing sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Kemudian untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kali bentuk jaringan network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Oke, kita langsung ke manfaat jaringan komputer.
Manfaat jaringan komputer menurut jurnal Zulkarnain and Saripurna tahun 2018. Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer yaitu yang pertama, pemakaian peralatan secara bersama-sama. Dengan adanya sistem ini menyebabkan semua PC yang tadinya bekerja sendiri dapat saling bekerja sama dalam batas-batas tertentu, bahkan juga dengan sistem komputer yang lebih besar. Kemudian hubungan antar sistem yang berbeda, di mana berbagai sistem dan merek yang berbeda dapat saling dihubungkan pada suatu jaringan, dan bila merek tersebut menggunakan protokol yang sama, maka tidak hanya berhubungan secara fisik, tetapi juga dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian integrasi data jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja. Kemudian pengembangan dan pemeliharaan pengembangan peralatan menjadi hemat biaya, karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian keamanan data sistem jaringan komputer lebih terjaga, dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Kemudian kita langsung ke jenis-jenis jaringan komputer. Nah, berdasarkan jangkauan geografisnya, jenis jaringan komputer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu LAN, WAN, dan MAN. Yang dimana LAN yaitu jaringan lokal area network, adalah media transmisi atau sistem bersama serta rangkaian hardware dan software untuk menghubungkan perangkat komputer. Perangkat ini menjadi media serta mengatur akses menuju hak akses menuju media tersebut dengan tepat. Kemudian jaringan MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bila dibilang, jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Kemudian ada ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan benua. Kita lanjut ke jaringan berdasarkan data distribusi atau sumber informasi. Nah, berdasarkan data distribusi atau informasi, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang dimana jaringan terpusat adalah jaringan terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Kemudian berdasarkan media transmisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer membutuhkan media untuk dapat mentransmisikan paket data. Karena itu jaringan komputer dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan apabila dilihat dari media transmisi jaringannya, yaitu jaringan kabel atau wired network, dan jaringan nirkabel atau wireless network. Kemudian berdasarkan peran komputer dalam proses transmisi data. Dengan adanya banyak komputer saling terhubung satu sama lain di dalam sebuah jaringan, maka ada 2 jenis jaringan yang dibedakan menurut peranan komputer, yaitu sebagai perangkat keras jaringan komputer. Berikut penjelasannya. Yang pertama, client to server connection, di mana jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Kemudian ada peer-to-peer connection, yang dimana jaringan ini masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya. Kemudian ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Pada jaringan wireless tidak memerlukan kabel dalam menghubungkan antar komputer, karena pada jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan. Kemudian jaringan wireless memiliki 2 mode yang dapat digunakan, yaitu jaringan infrastruktur dan ad hoc.
Konfigurasi jaringan infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Sedangkan komunikasi ad hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer menggunakan perangkat wireless. Pada jaringan tanpa kabel memungkinkan setiap pengguna melakukan komunikasi dan mengakses aplikasi dan informasi tanpa kabel. Hal ini dapat memberikan kebebasan bergerak dan kemampuan memperluas aplikasi tanpa harus memasang kabel ke komputer atau alat komunikasi lainnya. Dengan demikian, jaringan tanpa kabel mengizinkan semua pengguna berinteraksi dengan email dan internet dimanapun berada. Kemudian ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Wireless Local Area Network merupakan sistem komunikasi dengan udara sebagai media transmisinya. WLAN menggunakan teknologi frekuensi radio sebagai media penyimpanan data dan memiliki kemudahan bagi pengguna dalam penerapannya. Wireless Local Area Network atau WLAN memiliki beberapa komponen dalam arsitektur jaringannya, yaitu ada access point dan wireless station atau client. Arsitektur infrastruktur dalam WLAN yang terdiri dari Base Service Set atau BSS dan Extended Service Set atau ISS, terdapat access point yang berfungsi untuk melayani komunikasi pada jaringan wireless, di mana access point tersebut terhubung dengan distribusi sistem atau backbone. Kemudian untuk access point, wireless access point atau WAP yang juga dikenal sebagai access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Alur akses menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan dan juga berfungsi sebagai titik interkoneksi antara WLAN dan jaringan kabel tetap. Nah, di sini ada tipe-tipe access point ya teman-teman. Yang pertama ada access point access point mode atau AP mode. Kemudian ada repeater mode, ada bridge mode, ada client mode, wireless router mode, dan AP client router mode. Kemudian ada subpoint penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mendekatkan makna daripada generalisasi. Di sini ada karakteristik penelitian kualitatif, yang dimana yang pertama ada fokus pada pencarian makna atau meaning dan understanding. Kemudian peneliti merupakan instrumen utamanya, menggunakan pola berpikir induktif. Kemudian perspektif emik atau partisipasi sangat diutamakan, tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Tujuannya adalah untuk memahami, mencari makna di balik data untuk menemukan kebenaran. Kemudian subjek yang diteliti bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis. Kemudian peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data. Analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak perusahaan, maka waktu pelaksanaan penelitian adalah 2 bulan. Masa kerja terhitung dari tanggal 22 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021. Kemudian metode pengembangan jaringan yang digunakan yaitu berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menganalisa perancangan untuk perluasan dan jaringan wireless di Diskominfotik NTB. Oleh karena itu, akan dicoba suatu analisa metode perluasan sinyal WiFi dengan metode NDLC atau Network Development Life Cycle, yang dimana tahap-tahapnya terdiri dari analisis, desain, simulation prototyping, implementation, monitoring, dan manajemen. Kemudian jenis data. Jenis data terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Nah, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber utama. Data ini diperoleh dari buku-buku, literatur yang dapat menunjang dalam penyusunan laporan penelitian. Data sekunder merupakan pelengkap teori dari data primer.
Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini digunakan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk dipergunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan sebagai instrumen atau pengumpul data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti adalah mutlak. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi penggunaan jaringan yang sudah ada di Dinas Informatika dan Statistik NTB atau Diskominfotik NTB, khususnya bidang PTIK. Instansi tersebut telah menggunakan jaringan komputer berupa media kabel atau wide network dan media nirkabel atau wireless. Penggunaan jaringan komputer di bidang PTIK sudah sangat baik. Namun karena adanya penerapan protokol kesehatan membuat beberapa user hanya bisa menggunakan jaringan komputer media nirkabel atau wireless di luar ruangan seperti di parkiran dan di warung istirahat. Karena jarak parkiran dan warung istirahat yang cukup jauh untuk dijangkau jaringan nirkabel atau wireless membuat beberapa user kesulitan untuk mendapat dan mengakses informasi. Adapun tempat penerimaan sinyal yang terdeteksi lancar dan sedang berada di dalam ruang PTIK, ruangan belakang PTIK, ruangan samping PTIK, dan sebagian area parkir. Sedangkan area tempat user berada tidak terjangkau oleh jaringan nirkabel atau wireless. Karena hal tersebut, jaringan nirkabel atau wireless perlu diperkuat dengan menambahkan satu buah access point sebagai repeater, sehingga area luar ruangan yang ditempati beberapa user bisa mendapatkan sinyal dengan kualitas yang baik. Kemudian desain jaringan. Nah, dalam tahapan ini penulis membuat skema jaringan sederhana. Skema jaringan tersebut terdiri dari jaringan utama dan jaringan tambahan. Rencana skema jaringan awal dan setelah ditambah akses point adalah bahwa penempatan akses point baru berada di area parkiran dengan menyambungkan kabel LAN dari switch ke akses point baru. Nah, dapat dilihat ya teman-teman skema jaringan awal yang dimana area yang belum terjangkau di sini masih sangat sulit untuk mendapatkan akses WiFi. Nah, setelah dikembangkan skema jaringan setelah penambahan akses point dapat dilihat user-user yang sebelumnya susah mendapatkan jangkauan sinyal dapat lebih optimal menggunakan sinyal WiFi dari bidang PTIK. Nah, kemudian kita masuk ke bagian penyetingan, yang mana settingan WLAN ini yang pertama kita masuk ke halaman access point dengan IP default yaitu 192.168 dan 168.0.1. Kemudian pilih mode dynamic IP agar kita tidak perlu mengisi parameter apapun. Lalu kita bisa merubah nama SSID atau nama untuk jaringan WiFi-nya dan masukkan password yang diinginkan, lalu klik OK. Kemudian halaman notifikasi bahwa konfigurasi perubahan setting telah disimpan. Kemudian kita akan diminta untuk mengkoneksikan kembali perangkat ke access point dengan nama SSID yang telah dirubah sebelumnya. Langkah selanjutnya itu klik nama SSID yang telah diubah sebelumnya, kemudian masukkan password lalu klik connect, lalu reload page. Kemudian kita akan diarahkan ke menu konfigurasi selanjutnya. Di sini statusnya masih belum mendapatkan jaringan internet karena access point-nya belum disetting untuk wireless repeating-nya. Untuk itu langsung saja kita klik menu wireless repeating. Pada menu wireless repeating, pilih mode WISP agar segmen IP-nya berbeda dengan IP access point pertama. Supaya tidak memberatkan access point pertama, agar status koneksi berubah, klik nama SSID yang akan di-repeat, kemudian masukkan password WiFi yang ingin di-repeat, lalu klik OK. Kemudian tunggu proses rebooting sampai selesai. Setelah proses rebooting selesai, maka Anda akan diarahkan kembali ke halaman menu konfigurasi, namun dengan status dan settingan yang telah berubah. Dapat kita lihat bahwa status telah berubah menjadi connected dan time statistiknya serta info mengenai sistemnya. Di bagian menu inilah yang membedakan antara mode WISP dengan metode lainnya. Kemudian menu lainnya yang hanya ada di mode WISP adalah menu bandwidth control, di mana kita bisa melihat secara langsung trafik data yang sedang berjalan. Setelah proses repeating selesai, maka langkah selanjutnya yaitu mencoba membuka web browser, kemudian kita coba buka YouTube untuk mengetahui apakah proses repeating yang telah kita lakukan benar-benar berhasil. Untuk mengetahui apakah proses repeating yang telah kita lakukan sebelumnya benar-benar berhasil, maka kita akan mencoba menguji koneksi dengan cara melakukan pengepingan terhadap DNS server dengan cara membuka command prompt, klik Windows plus R, kemudian ketik cmd, klik enter, lalu ketikkan ping 8.8.8.8 mint, maka akan muncul hasil koneksi ke DNS server.
Nah, kemudian proses tadi bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan dalam keadaan baik atau terhubung atau ping replay. Dalam data ping replay yang didapat ialah data seperti gambar di atas. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman data ping replaynya. Kemudian dari data di atas dapat kita ketahui bahwa respon dari DNS server atau ping 888.1 diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, percobaan 1 ke 2 memiliki selisih 72 MB per second. Kemudian percobaan selanjutnya memiliki selisih 32, dan percobaan selanjutnya 71, percobaan selanjutnya 60, dan percobaan yang terakhir itu sebesar 32 MB per second. Jadi rata-rata dari replay DNS server yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data, di mana 72 tambah 32, 71, 60 plus 32 dibagi dengan 5, maka kita akan mendapatkan hasil rata-rata ping DNS servernya sebesar 53,4 MB per second. Kemudian setelah memastikan proses repeating telah selesai, lalu kemudian kita akan mencoba kecepatan dari access point tambahan, yaitu dengan cara mengujinya melalui laman speed test Google. Di sini udah ada data-data yang telah saya capture dari Wireshark ya teman-teman. Dapat kita lihat sendiri traffic paketnya, between first and last paketnya, dan data-data lainnya. Nah, setelah mendapatkan data di atas, maka kita dapat melakukan pengukuran parameter yang pertama, yaitu delay, dengan rumus sebagai berikut. Delay rata-rata atau sama dengan total delay per total paket yang diterima. Nah, dari tabel-tabel ini merupakan tabel standar di mana sebagai acuan ketika kita mendapatkan nilai, maka acuan yang harus kita bandingkan yaitu dengan tabel-tabel yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, dari tabel yang telah didapat dari hasil capture menggunakan Wireshark, maka didapatkan rata-rata delay dengan cara perhitungan sebagai berikut. Rata-rata delay sama dengan total delay per total paket yang diterima. Maka 158.305 second per 25.966. Maka yang didapat hasilnya itu 0,0060 second atau sama dengan 6 MB per second. Jadi jika kita lihat dari indeksnya, jika besar delaynya lebih kecil dari 150 MB per second, maka kategori latensinya itu sangat bagus. Jadi rata-rata delay yang telah kita dapat ini sudah terbilang bagus ya teman-teman. Kemudian kita ada di sini tabel kategori jitter dan data parameter jitter. Nah, dari data tabel yang didapat, maka didapatkan jitter dengan cara perhitungan sebagai berikut. Total variasi delay dibagi total paket diterima dikurangi 1. Maka kita akan langsung mendapatkan hasil sebesar 0,3466 MB per second. Kemudian tabel kategori throughput dan data parameter throughput. Dari data tabel yang didapatkan, maka didapatkan throughput dengan cara perhitungan sebagai berikut. Paket data yang diterima dibagi lama pengamatan, maka kita mendapatkan hasil sebesar 1,1029 MB. Kemudian untuk yang selanjutnya itu paket loss. Nah, dari data tabel yang didapat, maka didapatkan paket loss dengan cara perhitungan sebagai berikut. Paket data dikirim dikurangi paket data diterima dikali 100% per paket data dikirim. Maka hasil yang didapat sebesar 0,0062%. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti berhasil melakukan pengembangan jaringan. Berdasarkan hasil pengembangan jaringan yang baru, diperoleh data ping replay rata-rata sebesar 53,4 MB per second dari replay data 32 bytes dalam rentang waktu 6 kali percobaan, dan diperoleh kecepatan internet yang diukur melalui laman Google yaitu speed test, sehingga didapatkan kecepatan internet sebesar 15 MB per detik. Serta nilai rata-rata parameter seperti delay yang mendapat nilai rata-rata 6 MB per second yang menurut Tipon dari jurnal Analysis Cost, nilai tersebut sudah termasuk ke dalam kategori latensi sangat bagus. Begitu pula dengan hasil nilai rata-rata parameter lainnya seperti jitter yang mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0,3466 MB per second dan throughput sebesar 1,029 MB serta paket loss sebesar 0,0062%. Nah, saran untuk
penelitian ini, penulis sadar dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini masih banyak kekurangan. Selain itu, laporan penelitian ini juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat penulis perlukan guna memperbaiki laporan yang masih jauh dari kata sempurna ini. Adapun saran dari penulis, dilihat dari masalah yang dihadapi seperti tidak dapat masuk ke ruang server secara langsung karena protokol keamanan yang diterapkan sangat ketat dan juga karena protokol kesehatan yang diterapkan membuat penulis terkendala dalam melakukan analisis jaringan. Maka penulis menyarankan untuk penelitian berikutnya agar lebih memaksimalkan manajemen waktu agar mengetahui dengan baik jadwal masuk ke ruangan PTIK, serta memaksimalkan peralatan yang digunakan seperti kabel yang digunakan sudah dikerimping sebelum masuk ke ruangan server, dan lebih memaksimalkan waktu bimbingan dengan pembimbing lapangan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.